Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teks editorial. Sebelumnya udah pada tahu belum sih teks editorial itu apa? Rada asing di telinga kita ya tentang teks editorial. Biasanya kita dengarnya kayak teks bacaan, teks deskripsi, dan sebagainya. Untuk itu hari ini kita akan coba cari tahu nih tentang teks editorial. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu nih pengertian teks editorial. Teks editorial itu apa sih? Menurut LKS Bahasa Indonesia, teks editorial disebut juga teks tajuk rencana. Adalah teks yang berisi opini atau pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini, sehingga apa yang dikemukakan akan mampu memberikan wawasan dan memberikan dampak bagi orang yang membacanya. Menurut salah satu ahli, Jafar Assegaf, atau yang bisa kita kenal juga sebagai wartawan senior di Indonesia, menulis dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini bahwa teks editorial merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik, ditinjau dari segi penulisan, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol. Setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita harus bisa nih menentukan apa sih ciri-ciri teks editorial. Ciri-ciri teks editorial yang pertama adalah berisi opini redaksi yang hangat diperbincangkan. 2. Berisi tentang ulasan masalah yang dibuat. 3. Berskala nasional. 4. Menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. 5. Pendapat bersifat argumentatif. 6. Sistematis dan logis. 7. Dituliskan dengan perspektif. Dan 8. Dimulai dengan pemaparan fakta. Setelah udah tahu pengertian dan ciri-ciri teks editorial, ternyata teks editorial punya sifat-sifat juga loh, kayak manusia ya. Tapi mari kita cari tahu sifat-sifat teks editorial itu apa sih? Sifat-sifat teks editorial. 1. Krusial dan ditulis secara berkala tergantung jenis terbitan media, misalnya media massa, harian, mingguan, mingguan, atau bulanan. 2. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, maupun olahraga. 3. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. 4. Terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan, setiap media mempunyai perbedaan iklim, tubuh, dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sifat teks editorial adalah krusial, isinya menyikapi situasi yang berkembang saat ini, memiliki karakter atau konsistensi yang teratur, dan yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Pengertian udah, ciri udah, sifat udah. Sekarang waktunya kita membahas struktur teks editorial. Pernyataan pendapat, tesis, bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi, bagian yang berisi alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan tesis, biasanya berisi data dari berbagai referensi. Penegasan ulang, merupakan bagian yang berisi penegasan ulang yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi. Selain mempunyai struktur teks, teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan yang membedakan teks ini dengan teks-teks lainnya. Kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama, menggunakan kalimat retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. 2. Menggunakan kata-kata populer, kata-kata yang biasa digunakan agar mudah dipahami. 3. Menggunakan kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ini merujuk kepada waktu, tempat, dan peristiwa. 4. Menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi yang menyatakan kausalitas, misalnya sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Dasar-dasar tentang teks editorial kita udah tahu nih. Sekarang gimana sih cara menyusun teks editorial?
Perancangan teks editorial. Teks editorial ditulis dalam bentuk artikel yang menonjolkan unsur analisis dan permasalahan yang akan dibahas. Harus menarik dan dapat dimanfaatkan. Teks editorial ini diharapkan dapat menjadi acuan atau patokan pemecahan masalah oleh semua pihak yang ikut dalam permasalahan tersebut. Penyuntingan teks editorial. Saat penyusunan teks editorial diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Unsur-unsur yang harus diperhatikan: ketepatan menulis huruf, kata, dan tanda baca, ketepatan penggunaan kata untuk mengungkapkan maksud sesuai kondisi, keefektifan kalimat dalam penyampaian gagasan, struktur dan kalimat harus mengandung unsur SP, gagasan harus bersifat utuh, dan paparan paragraf harus lengkap agar terjadi keterpaduan paragraf. Nah, kita udah tahu banyak nih tentang teks editorial, tapi bentar deh, teks editorial tuh nggak cuma satu loh. Teks editorial ada 3, apa aja ya? Mari kita lihat. Jenis teks editorial yang pertama, interpretatif editorial. Jenis teks editorial yang ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta agar dapat memberikan penerangan dan pengetahuan. 2. Kontroversial editorial. Jenis teks editorial yang dikemas dengan misi tertentu untuk menyebarkan sudut pandang tertentu dan meyakinkan pembaca pada isu tertentu. 3. Explanatory editorial. Jenis teks editorial yang hanya menyajikan masalah untuk dinilai pembaca. Setelah beberapa materi tadi, bisa kita simpulkan nih bahwa teks editorial itu mengandung 3 unsur penting, yaitu fakta, opini, dan argumentasi. Fakta adalah keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Opini adalah pendapat, ide, atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan tertentu. Argumentasi adalah penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan objektif. Setelah kita udah tahu tentang penggambaran umum teks editorial, kita lihat tuh contoh teks editorial tuh kayak gimana sih? Gimana nih teman-teman, udah pada ngerti belum tentang teks editorial? Gak kerasa ya udah 8 menit berlalu nih guys, dan kita harus berpisah dulu. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye!